Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi pada program Rehat Gereja GBI Ngandinagaran, Yogyakarta. Pada pagi hari ini firman yang akan kita renungkan terambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 30. Tetapi sebelum kita membicarakan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, boleh kami sharingkan bersama-sama sehingga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami supaya dapat dengan penuh hikmat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, karena firman yang terambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 30 ini agak panjang, saya menyarankan Bapak dan Ibu membaca sendiri di rumah masing-masing. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin membahas pada
Amsal 31 ayat 30, yaitu kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kenapa di dalam ayat ini firman ini berkata kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia? Padahal kan kemolekan dan kecantikan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita semua para wanita. Tetapi di sini dengan tegas firman berkata kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Dan setelah saya renungkan siang dan malam, saya berpikir dengan hikmat yang Tuhan beri, kenapa Tuhan menegaskan bahwa banyak wanita itu yang banyak yang sudah berbuat baik, apalagi dari ayat 10 sampai dengan ayat 30, banyak sekali wanita yang sudah melakukan hal-hal yang sangat baik. Istri yang cakap, bangun pagi-pagi, bekerja menyiapkan sarapan makanan untuk keluarganya, itu semua adalah hal-hal yang sangat baik yang wajib ataupun dengan rela hati dilakukan oleh para wanita yang luar biasa. Tetapi pada ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Di sini Tuhan menekankan bahwa janganlah kita terlalu menyombongkan atau mengagungkan kecantikan dan kemolekan yang lahiriah, karena Tuhan lebih menginginkan kecantikan dalam hati kita, kecantikan rohani, kecantikan yang lebih utama adalah sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena para wanita adalah diciptakan oleh Tuhan untuk menolong para suaminya, untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, kalau kita terlalu mengagung-agungkan kemolekan dan kecantikan lahiriah, itu semua akan berakhir. Karena cantik itu paling usianya sampai dengan 40 tahun. Setelah itu pasti akan dengan sendirinya secara alamiah akan menurun kecantikannya, dan itu tidak bisa dibanggakan oleh semua para wanita. Yang bisa kita banggakan adalah kecantikan rohani, di mana kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita menjadi teladan bagi sesama kita, terutama bagi keluarga kita, terutama juga untuk suami kita, untuk para anak-anak kita, juga orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bertutur kata dengan baik, bagaimana kita bersikap dengan baik, kita hormat kepada orang yang lebih tua, kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Itu yang adalah kecantikan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua, terutama kepada para wanita. Oleh sebab itu, marilah para wanita kita lebih memperdalam lagi ilmu pengetahuan kita, belajar banyak hal, kita mengejar kemampuan-kemampuan skill. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa memasak, ada yang bisa melukis. Itu semua dilakukan untuk memperkaya kita, supaya kecantikan kita bukan hanya kecantikan lahiriah, tetapi kita cantik secara rohani, di mana hal-hal yang seperti itu bisa kita pergunakan lagi untuk menjadi berkat bagi sesama, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah para wanita, baik wanita muda dewasa, wanita senior, marilah kita lebih mengasah lagi hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, terutama para wanita bisa membaca dari ayat 10 sampai dengan ayat 29. Di sana menekankan bagaimana seorang wanita yang luar biasa sekali membangun kehidupannya, membangun value di dalam dirinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi sesama, mau lewat keahliannya, mau lewat tutur katanya, mau lewat waktunya untuk melayani sesama. Itu pun sangat luar biasa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang luar biasa, marilah kita dengan tidak jemu-jemu terus belajar. Kita belajar kepada sesama kita, ibu-ibu yang ada di sekitar kita, bagaimana kita lebih lagi bisa mempergunakan kemampuan-kemampuan kita. Tidak hanya kita mengagungkan kemolekan tubuh kita atau kecantikan wajah kita, tetapi yang terutama adalah kehidupan rohani kita harus lebih lagi luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat untuk keluarga kita, yaitu suami kita, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Begitu sejauh ini firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Tuhan untuk firman-firman yang sudah ditetapkan, boleh kita pelajari dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa untuk
agar Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman yang sungguh indah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, terutama kami para wanita. Biarlah kami terus cantik secara rohani, bukan hanya cantik secara jasmani, tetapi terutama Tuhan, cantik secara rohani untuk menyenangkan hati-Mu, juga menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku terima